Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kehidupan kami. Ini kami ya Bapa, kami rindu bersekutu bersama-sama, memuji, memuliakan nama-Mu. Layakkan setiap kami Tuhan untuk menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, dimanapun kami berada, kami terus mau bersekutu, memuji nama-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Kami rindu datang kepadamu Tuhan. Haleluya. Memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Ini kami datang kepadamu ya Bapa. Sama-sama kita mau katakan, ku datang padamu Tuhan, ku persembahkan syukurku atas berkat yang tak Kau beri, keselamatan jiwaku. Kami sadar siapa kami Tuhan. Ku sadar siapa diriku, tak layak jadi anak-Mu. Hanyalah oleh kasih-Mu Bapa, Kau menerima diriku. Katakan, aku ada. Bagaimana ku ada, hanya oleh karunia-Mu, anugerah-Mu semata. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, sudus hanya bagi-Mu, Tuhan kehidupanku. Kami mau datang padamu Tuhan. Haleluya. Ku datang padamu Tuhan, ku persembahkan syukurku. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau beri, keselamatan jiwaku. Kami sadar siapa kami Tuhan, siapa diriku, tak layak jadi anak-Mu. Hanyalah oleh kasih-Mu Bapa, Kau menerima. Oh, aku ada. Sebagaimana ku ada, hanya oleh karunia, amin, anugerah-Mu semata. Terima kasih. Terima kasihku tulus.
Mari sambil bangkit berdiri, kita mau katakan, aku ada. Benar ya Tuhan, hanya oleh karunia anugerah-Mu semata. Terima kasih, terima kasih, terima kasihku. Tulus hanya bagi-Mu. Lebih sungguh lagi kita mau katakan, aku ada. Aku ada. Sebagaimana aku ada. Terima kasih Tuhan, hanya oleh karunia anugerah-Mu semata. Anugerah-Mu, terima kasih Bapa. Terima kasihku tulus bagi-Mu Tuhan, tulus hanya bagi-Mu Tuhan. Tulus hanya bagi-Mu Tuhan, tulus hanya bagi-Mu Tuhan. Tulus hanya bagi-Mu, tulus hanya bagi-Mu Tuhan kehidupanku. Mari kita sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Rindu kami selalu ada dalam hadirat-Mu. Rindu kami selalu datang menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu selalu ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kita mau katakan, selalu ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat tinggi. Bahwa aku datang menyembah, angkat pujian hormat bagi-Mu. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat kudus, tempat persembunyian hidupku. Bersama Kristus
selalu ada dalam hadirat-Mu. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat tinggi, tempat aku datang menyembah. Amin. Angkat pujian hormat bagi-Mu, selalu ada di hadirat-Mu, di tempat kudus. Sungguhnya hidup bersama Kristus. Kami datang Tuhan, bawa keharuman nama-Mu, agar nyata sekarang Engkau hadir di kami. Bersama umat-Mu yang kudus, sujud dan menyembah di hadapan tahta-Mu selamanya. Kita mau katakan selalu ada di hadir. Amin, amin Tuhan. Di tempat tinggi, tempat aku datang menyembah. Angkat pujian hormat bagi-Mu, selalu ada di hadirat-Mu. Amin. Di tempat kudus, haleluya, tempat persembunyian, bersama Kristus kami datang. Agar nyata sekarang Engkau hadir. Kami Tuhan bersama umat-Mu yang kudus, sujud dan menyembah di hadapan tahta-Mu. Kami datang. Bersama umat-Mu yang kudus, sujud dan menyembah di hadapan tahta. Sujud dan menyembah, sujud dan menyembah,
sujud dan menyembah, sujud dan menyembah di hadapan tahta-Mu selamanya. Benar Tuhan, ini kerinduan kami Bapa. Terus menyembah-Mu, terus memuji-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau merancang kami sungguh seturut dengan apa yang Engkau inginkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sama-sama kita mau katakan, Kau merancangku. Haleluya. Kau merancang yang Kau pandang ku perlu, di luar mampuku untuk mengerti keajaiban kasih setiamu. Amin. Kau nyatakan setiap waktu bagai gelombang ombak di lautan. Amin. Mengagungkan semua yang Bapa lakukan. Ubahku terus seturut gam. Aku ada sebagaimana ku ada, hanya oleh anugerah-Mu Tuhan penjuru maha. Oh, kami puja segenap hati, naikkan pujian syukur bagi-Mu. Semua makhluk ciptaan dan umat menyembah padamu. Kau tak tergantikan, Maha Kudus Tuhan dan Raja kami. Kekalah kerajaan-Mu di langit dan bumi yang baru. Kita mau katakan, Kau merancangku. Amin. Kau merancang yang Kau pandang ku perlu, di luar mampuku untuk mengerti. Aku ada. Oh, terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Setiap waktu bagai gelombang ombak di lautan. Mengagungkan. Amin. Lakukan. Ubahku terus seturut gambar-Mu. Oh, sebagaimana ku ada, hanya oleh anugerah-Mu tangan pencuri maha. Oh, kami puja. Naikkan pujian syukur bagi-Mu. Amin. Semua makhluk ciptaan dan umat pilihan menyembah padamu. Oh, Kau tak tergantikan, Maha Kudus Tuhan dan Bapa kami. Kekalah kerajaan-Mu di langit dan kami puja.
naikkan pujian syukur bagi. Amin. Haleluya. Makhluk ciptaan dan umat pilihan menyembah. Amin. Haleluya. Maha kudus Tuhan dan Bapa kami, kekalah kerajaanmu di kami puja. Naikkan pujian syukur bagimu. Semua makhluk ciptaan dan umat pilihan menyembah padamu. Sungguh kau tak tergantikan, Maha besar Tuhan dan Bapa kami. Kekalah kerajaanmu di langit dan bumi yang baru, kekal kerajaanmu, kerajaanmu di langit dan bumi. Oh, kekal kerajaanmu, kerajaanmu di langit dan bumi yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kerajaan-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau katakan bersama-sama. Haleluya. Dalam berat ku tapaki, dalam berat ku tapaki jalan terjal ini, bermandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku melayang nun jauh di sana, di mana kini Engkau berada. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam via dolorosa, menggenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang Engkau titipkan padaku. Dalam berat, haleluya, dalam berat ku tapaki jalan terjal ini, memandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku melayang nun jauh di sana, di mana kini Engkau. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam via dolorosa, menggenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang Engkau. Sambil bangkit berdiri, kita katakan sampai rumah Bapa. Bapa, nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan
telah usai tugasku. Oh, ku cium kaki-Mu Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikan sampai rumah Bapa, sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku. Ku sampaikan telah ku cium kaki-Mu Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikan sampai rumah Bapa. Untuk hambanya kami persilakan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tunduk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih atas hari ini, di mana Engkau mengizinkan kami untuk mengadakan ibadah, ucapan syukur, penyertaan-Mu Tuhan di dalam pelayanan kami di GSKI Aletheia BSD ini. Kami bersyukur Bapa, kami sungguh sangat berterima kasih kalau kami boleh menaikkan ucapan syukur kami kepadamu dengan hati yang tulus, dengan hati yang mengasihi Engkau. Dan kami bersyukur atas apapun yang Bapa izinkan terjadi di dalam pelayanan kami ini. Karena kami tahu Engkau sedang berkarya dalam hidup kami. Kami bersyukur dapat melewati semua kejadian-kejadian di dalam pelayanan ini dengan selalu memandang Engkau dan kerajaan-Mu. Itulah yang menjadi kekuatan kami untuk terus melangkah mengikuti jejak-Mu Tuhan. Pada hari ini Bapa, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Suara yang dari hati-Mu, bukan dari hati saya, bukan dari hati siapapun, tapi dari hati-Mu. Apa yang Engkau inginkan kami lakukan untuk Engkau. Kami rindu Tuhan. Kami mohon Engkau nasihati kami. Kami mohon Engkau terus koreksi hati kami, kehidupan kami ini. Peringatan-peringatan-Mu itu sangat menyukakan hati kami. Karena itu baik bagi kami. Karena Engkau mengasihi kami, agar kami benar-benar siap, agar kami benar-benar layak di hadapan-Mu nanti Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Berkenanlah Engkau hadir Bapa, melalui Roh-Mu di tengah-tengah kami.
di dalam kawanan kecil ini Tuhan. Kami sungguh membutuhkan Engkau. Kami sungguh sangat memerlukan Engkau. Tidak ada satupun yang kami butuhkan hanya selain Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Silakan Bapa berbicara. Urapi anak-Mu ini Bapa. Alirkan perasaan-Mu dalam hati anak-Mu ini. Mohon Kau taruh perkataan-Mu Tuhan dalam mulut anak-Mu ini. Supaya hanya Engkau yang berbicara. Suara-Mu Tuhan yang kami perlukan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang ada di sini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun berada saat ini, yang sedang menyaksikan ibadah ucapan syukur selama 3 tahun ini GSKI Aletheia BSD boleh Tuhan pakai untuk memberitakan kebenarannya. Puji Tuhan, itu terus yang kami naikkan. Karena tanpa anugerah Tuhan, semua ini tidak akan berlangsung. Semua ini tidak akan terjadi. Karena di hari-hari kami mempersiapkan ini, pergumulannya sangat luar biasa. Antara mengadakan dan tidak mengadakan. Tetapi puji Tuhan, kalau hari ini kami bisa mengadakan ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan karena penyertaan-Nya yang luar biasa di dalam pelayanan kami ini. Suka duka kami lalui di dalam perjalanan kami melayani Tuhan di GSKI Aletheia ini. Tetapi kami tahu semua itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan ingin terus merubah karakter kami agar semakin hari karakter kami semakin seperti Kristus. Dan kami menerima itu dengan hati yang rela, dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Meskipun di dalam perjalanan itu sering kami merasa lelah dan capek atau putus asa, bahkan sampai tingkat putus asa. Tetapi karena keinginan yang kuat, kehendak yang kuat untuk menyenangkan hati Bapa di surga, kami terus bangkit. Itulah yang menjadi kekuatan kami. Memandang Engkau dan kerajaan-Mu Tuhan, di mana Engkau sedang menunggu kami pulang. Itulah yang menjadi kekuatan kami untuk terus berjalan bersama Tuhan. Bersama dengan orang-orang yang benar-benar tulus mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan menyisakan orang-orangnya di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Nah, pada waktu saya berdoa, bertanya kepada Bapa di surga, bertanya kepada Tuhan Yesus, Bapa, apa yang ingin Bapa sampaikan kepada kami, kepada jemaat-Mu, juga kepada saya. Nah, pada waktu saya berdoa, Bapa mengingatkan satu tulisan yang pernah saya baca di WhatsApp grup. Tulisan itu berjudul Calo Surga. Dan saya memperkarakannya terus di hadapan Bapa. Dan beberapa waktu kemudian saya mendapatkan lagi
tulisan itu yang dikirim Japri ke saya. Saya, aduh, ada apa ya ini Tuhan? Dan saya lebih dulu hati saya berkata, apakah saya seperti itu Tuhan? Apakah saya di matamu saya hanya seperti calo yang teriak-teriak, yang men-share di medsos, memberitakan kebenaran, mengajak-ngajak orang. Saya memeriksa hati saya dan saya minta Roh Kudus memeriksa hati saya, motivasi hati saya. Dan untuk ketiga kalinya kemarin di WhatsApp grup lagi ada yang men-share lagi itu. Dan saya memperkarakannya di hadapan Tuhan. Apakah ini yang Tuhan mau sampaikan kepada saya, kepada jemaatmu, kepada para aktivis, kepada para pelayan-pelayan Tuhan, kepada para pembicara-pembicara di mimbar. Apakah ini yang Tuhan mau sampaikan? Nah, saya bacakan untuk kita semua tulisan itu yang berjudul Calo Surga. Adalah seorang pendeta dengan putri kecilnya yang bernama Meling sedang menuju ke Jakarta dari Bandung. Ketika di terminal bus Cicahem, Meling heran melihat orang berteriak-teriak tanpa istirahat. Jakarta, Jakarta, Jakarta Bu, Pak, Bu, Jakarta Bu, ayo Bu, ini akan segera berangkat. Nah, Meling kecil semakin heran ketika bis sudah mulai berangkat. Tapi orang tadi yang berteriak-teriak malah tidak ikut di dalam bus itu yang menuju ke Jakarta. Lalu dia tanya sama papahnya, "Papa, siapa sih itu Pak tadi yang ngajakin orang pergi ke Jakarta? Kok sekarang dianya malah enggak ikutan?" Lalu papanya menerangkan pada Meling, "Oh, itu namanya calo. Walaupun dia teriak-teriak sampai pagi, dia enggak akan ikut bis itu pergi." "Oh, jadi yang teriak-teriak itu namanya calo ya Pak?" Saut Meling. Mulai paham. Tapi tiba-tiba Meling menangis. Dia menangis. Loh, sampai ayahnya itu heran. Loh, memang kenapa Meling? Kenapa Meling menangis? Kalau begitu, Papa enggak usah jadi pendeta saja. Loh, kenapa? Kata ayahnya semakin heran. Papa sering teriak-teriak kalau khotbah di gereja supaya orang-orang masuk ke surga. Jadi Meling takut Papa sendiri enggak ikutan ke sana. Kayak calo tadi, Pak. Nah, apa yang tulisan ini sih sebenarnya seperti tulisan biasa saja, tulisan-tulisan canda-canda mungkin ya. Tetapi Tuhan bisa pakai ini untuk memperingatkan hamba-hambanya. Pembicara-pembicara di mimbar, mengingatkan umatnya, mengingatkan pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan di gereja. Karena pembicara-pembicara ini hanya memberitakan kebenaran itu, tetapi dia sendiri tidak mengenakannya di dalam kehidupannya. Tidak menghidupinya di dalam kehidupannya. Jadi cuma sekedar cuap-cuap. Tapi dia sendiri tidak menghidupinya. Demikian juga dengan pelayan-pelayan Tuhan. Banyak yang hanya melayani Tuhan karena tidak ada kegiatan di rumah dan mencari kesibukan di gereja. Ngajak-ngajak orang memang menyambut jemaat, tetapi dia sendiri tidak menghidupi apa yang difirmankan itu oleh Tuhan.
Dari tulisan ini saya juga memeriksa diri saya. Saya minta Tuhan memeriksa diri saya. Jangan sampai saya seperti itu. Karena sangat rugi buat saya kalau saya seperti itu. Terkait dengan tulisan di atas, tema khotbah hari ini adalah saya hanya mau berkenan. Berkenan di hadapan Tuhan. Tema ini nyambung dengan apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini. Dan kami menjawabnya, dan saya menjawabnya. Sebagai komitmen saya, komitmen kami, janji saya, janji kami. Ikrar kami, ikrar saya, nazar saya. Nazar kami semua di hadapan Tuhan. Bukan kami sok-sok berani. Kami tahu ini tidak mudah, sulit. Tetapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan tolong. Dari tulisan di atas, Tuhan mengingatkan kita juga jangan sebagai orang yang beragama Kristen. Jangan merasa sudah menemukan Allah dan tidak terhilang hanya karena di gereja. Apalagi kalau sudah menjadi aktivis, bahkan apalagi kalau sudah jadi pendeta yang berbicara di mimbar, ya seperti saya ini. Jangan merasa diri tidak terhilang. Kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, sudah pasti kita itu terhilang. Dan banyak orang yang terhilang tetapi tidak merasa terhilang karena merasa ada di dalam gereja. Hendaknya ini menjadi peringatan bagi kita semua. Hari ini jika engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Mumpung Tuhan itu masih memberi kita kesempatan. Mumpung Tuhan itu masih berbaik hati. Dengan terus memberikan peringatan kepada kita. Jangan anggap tulisan ini sebagai main-main. Tuhan bisa pakai sarana apapun untuk menyampaikan suaranya. Dan bagi kita, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, hendaknya jangan meremehkan ini. Karena kita akan menyesal nanti. Kalau tiba giliran kita dipanggil Tuhan, dan tahu-tahu kita sudah bangun di kekekalan, dan ternyata kita tidak sampai di rumah Bapa, penyesalan, nangis bagaimanapun sudah tidak ada gunanya. Dan penyesalan itu abadi. Yang Alkitab gambarkan sebagai kertak gigi. Ketika seseorang tidak ada hubungan yang benar dengan Allah, tidak ada persekutuan dengan Allah, tidak sepikiran dan seperasaan dengan Allah, tidak sehati dengan Allah meskipun ke gereja, meskipun Tuhan. Khususnya pelayan mimbar ini, bukan jaminan ia tidak terhilang. Aktif dalam kegiatan pelayanan, bahkan menjadi pendeta, bukan jaminan tidak terhilang. Kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, kalau kita tidak dengar-dengaran dengan Tuhan, kalau kita tidak rendah hati dan terus minta Tuhan koreksi diri kita, apakah ada masih kesalahan, kemelesetan, ketidaktepatan, tidak sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan yang ada masih di dalam diri kita. Saya harap kita semua rendah hati, menghayati dan memeriksa hidup kita, dan mulai berbenah diri,
mulai berkemas-kemas. Kalau kita mengasihi Tuhan dan kita membayangkan bagaimana Bapa di surga Tuhan Yesus rindu menyambut anaknya pulang, seperti kita sebagai orang tua rindu menyambut anak-anaknya pulang. Dari pergi jauh rindu anaknya itu pulang dalam keadaan yang baik, selamat. Kalau kita membayangkan itu, masa sih kita tidak mau untuk memuaskan hati Bapa? Masa sih kita masih terus menggenggam kesenangan-kesenangan kita? Kenikmatan-kenikmatan hidup yang masih kita mau puas-puaskan dalam hidup ini. Mungkin ini kedengarannya lebay ya, seolah-olah masih jauh gitu kan. Enggak, kematian itu tidak memandang usia, tidak memandang sehat atau sakit. Setiap saat kita bisa dipanggil Tuhan. Dan jangan ini menjadi penyesalan nanti kita di kekekalan. Terkait dengan hal tersebut, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, khususnya jemaat Tuhan GSKI Aletheia BSD, seluruh pengurus aktivis di sini, benar-benar hanya memiliki satu agenda di dalam hidup kita ini, yaitu berkenan di hadapan Bapa. Seperti di awal tadi, komitmen kita, janji kita, nasar kita, ikrar kita di hadapan Tuhan. Saya hanya mau berkenan. Gemakan itu terus di dalam jiwa kita. Apalagi saat kita mengalami satu masalah, satu persoalan. Kadang kita capek, kita putus asa. Salah lagi, aduh salah ngomong. Aduh kenapa tadi cerita itu yang seharusnya tidak perlu diceritakan. Aduh kenapa tadi mengucapkan itu ya, seharusnya tidak perlu diucapkan. Hal itu membuat kita itu stres. Karena kapan ya Tuhan saya ini benar-benar sempurna. Kami ini benar-benar sempurna di hadapan-Mu. Dan target hidup kita yang sesungguhnya yaitu berkenan di hadapan Allah. Berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Ini disebutkan di dalam Matius 7:21. Tuhan Yesus tegas dan jelas sekali berkata bahwa hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang diperkenan masuk kerajaan surga. Saya bacakan untuk kita semua. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi yang tidak sepikiran, tidak seperasaan, tidak sehati, tidak ada hubungan yang harmoni dengan Allah, berarti dia melakukan segala sesuatu dengan kehendaknya sendiri, untuk kepentingannya sendiri, atau untuk kepentingan kelompoknya. Demi memuaskan keinginannya sendiri, kepentingannya sendiri. Dan di dalam konteks kehidupan umat perjanjian baru, kerajaan surga di sini adalah menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Dan ini harus kita terus gemakan. Karena inilah yang diinginkan Bapa di dalam surga. Menjadi anggota keluarga kerajaannya. Jadi jangan lagi berpikiran seperti dulu. Yang penting tidak masuk neraka, yang penting masuk surga. Tidak, bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang percaya, inilah target yang harus dicapai, menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Nah, orang-orang yang mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus, artinya dikembalikan kepada rancangannya, yaitu sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus, adalah orang-orang yang menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Yang sama artinya dengan dimuliakan nanti bersama dengan Tuhan Yesus. Apakah ini
tidak membuat kita benar-benar mau meninggalkan segala sesuatu. Agar kita bisa bertemu dengan Tuhan kita, penebus kita, penyelamat kita. Apakah kita tidak rindu dijemput Tuhan dan dipeluk? Memang untuk menjadi anggota keluarga kerajaan surga ini, memang harus rela menderita bersama Tuhan. Dan untuk melakukan kehendak Bapa juga harus ada niat yang kuat, kehendak yang ekstrim dari diri kita, keinginan dan minat yang sangat kuat. Inilah yang akan dapat menyingkirkan, menghalau semua keinginan, bahkan bisa menyingkirkan semua galau dan gelombang perasaan kita. Entah itu perasaan senang, perasaan bahagia, perasaan kecewa, perasaan khawatir, perasaan takut, apapun itu. Bisa kita halau dengan keinginan yang kuat itu. Dengan keinginan yang ekstrim itu untuk melakukan kehendak Bapa. Dan saya sering mengatakan hal ini di dalam acara doa malam kami. Bahwa keinginan yang kuat inilah. Keinginan yang kuat untuk bersama dengan Tuhan inilah. Yang benar-benar membuat kita kokoh. Membuat kita kuat dan tidak berhenti berjuang untuk memahami, mengerti dan melakukan kehendak Bapa. Dan Roh Kudus pasti akan menolong kita. Kalau kita benar-benar punya kehendak yang ekstrim itu untuk menjadi yang dimuliakan bersama Tuhan. Tadi sudah saya katakan bahwa target hidup kita yang sesungguhnya adalah berkenan di hadapan Allah. Di hadapan Tuhan Yesus. Dan untuk menjadi yang berkenan itu, kita harus melakukan kehendak Bapa. Dan orang yang mau melakukan kehendak Bapa tidak bisa ditawar, tidak bisa diturunkan harganya. Dan ini mutlak, yaitu apa? Meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia adalah proses yang sangat berat memang. Tidak semudah mengatakan ini. Sebab kita telah terbiasa hidup dalam keterikatan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Yang menina-bobokkan kita sehingga kita betah di bumi. Padahal hidup kita di bumi ini hanya sementara. Sebagai persiapan kita untuk menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Meninggalkan dunia adalah kemutlakan yang tidak boleh dihindari oleh orang percaya. Karena inilah harga yang harus dibayar oleh mereka yang mau memperoleh Kristus di dalam hidupnya. Tetapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang mengagendakan tujuan hidup satu-satunya hanya kepada Tuhan dan kerajaannya, yang mengagendakan tujuan hidupnya hanya untuk menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Yang berarti target hidup yang ingin dicapai adalah menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Dan meninggalkan dunia ini bukanlah hal yang mustahil. Karena Tuhan telah berfirman, tidak ada yang mustahil bagi orang yang mengasihi Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Allah menggarap. Allah akan menolong, Allah akan menyertai, Allah akan melindungi orang-orang yang sungguh-sungguh mau meninggalkan dunia ini. Nah, kita belajar dari Rasul Paulus yang menyaksikan kehidupan imannya. Demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Itu ada di dalam kitab Filipi bab 3 ayat 7 sampai 8. Inilah langkah barter yang harus dilakukan setiap orang percaya.
Karena seseorang tidak akan dapat memiliki Kristus. Artinya tidak dapat memiliki berkat keselamatan tanpa melepaskan segala sesuatu atau meninggalkan dunia. Sesungguhnya inilah kekristenan yang sejati yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagai umat pilihan perjanjian baru. Nah, bagaimana kita bisa menganggap apa yang kita senangi, apa yang kita nikmati, apa yang menjadi kebanggaan kita, kehormatan kita. Bagaimana kita bisa meninggalkan semua itu dengan rela. Itu karena perjumpaan kita dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi itulah yang membuat kita itu benar-benar berubah. Mindset kita berubah. Dan kita dengan rela mau meninggalkan segala sesuatu, segala hal yang Tuhan tidak menikmatinya di sana. Seperti Rasul Paulus, setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah. Perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah cara berpikir kita, akan mengubah kita. Kita akan dengan rela, tidak dengan terpaksa. Kita mau mengakhiri jalan-jalan hidup kita. Jalan-jalan hidup yang telah kita lalui, jalan-jalan hidup yang tidak bersih, yang tidak tulus, ketidakjujuran, jalan hidup yang menyakiti orang, yang melukai orang dengan kata-kata kita, kompromi-kompromi dengan dunia yang dulu kita anggap wajar, karena semua orang melakukan dan tidak ada rasa bersalah melakukan itu. Melepaskan segala sesuatu, melepaskan hak, ya. Mau kehilangan kehormatan, kehilangan kedudukan, bahkan kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kalau memang itu Tuhan izinkan. Tetapi memang tidak mudah seperti yang mengatakannya. Bisa saja pada saat kita mengalami, kita bisa berubah. Kita bisa membenci Tuhan. Kita bisa malah bilang ke Tuhan, Tuhan kenapa ini mesti terjadi? Saya sudah begini, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah habis-habisan. Bisa saja seperti itu. Bisa saja. Ya. Makanya kita harus terus menjaga hati di hari-hari ini. Karena semakin kita berkomitmen hidup suci dan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, itu Tuhan terus akan mengizinkan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa hidup di dalam kehidupan kita. Dan rasanya seperti dibombardir bertubi-tubi. Tetapi ayo, keinginan yang kuat, keinginan yang ekstrim untuk menjadi anggota keluarga kerajaan itu yang harus terus kita gemakan dalam hidup kita. Hal inilah yang membuat kita kokoh dan tidak berubah. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Mari kita harus bertanya selalu kepada Tuhan. Bagian mana dalam hidup kita yang belum kita lepaskan? Saya juga melakukan ini di dalam doa, di dalam kegiatan saya terus tanya Tuhan, apa Tuhan yang masih belum berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita terus meminta, memang itu yang kita minta, kita dengan tulus memang mau, Tuhan akan memunculkan bagian-bagian dari hidup kita yang belum berkenan di hadapannya. Tuhan akan terus memunculkan bagian-bagian itu melalui kejadian-kejadian dalam hidup kita ini. Nah, kembali lagi fokus kepada tujuan hidup kita, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Kita harus membulatkan tekad bahwa kita sedang dalam perjalanan menuju langit baru dan bumi yang baru.
Kita hidup bukan untuk mencari kesenangan dalam dunia ini. Kita hidup hanya mau mencari kesenangan bagi Tuhan. Kita telah menghabiskan banyak waktu hidup kita mencari kesenangan dan kebahagiaan diri kita. Sekarang kita hanya mau mencari kesenangan Tuhan. Kita hanya mau mengabdi dan berbakti kepada Tuhan. Dan kalau kita memang mengasihi Tuhan, lambat laun memang kesenangan dunia, kenikmatan dunia, apapun yang dunia sediakan itu semakin memudar dalam hidup kita itu. Kita tidak mengingininya lagi. Dan ciri yang paling nyata dari orang yang meninggalkan dunia, yaitu orang yang mau meninggalkan segala sesuatu. Tidak memiliki keinginan kecuali Tuhan dan kerajaannya. Orang-orang seperti ini bukan berarti tidak memiliki keinginan, dan Tuhan juga tidak membatasi itu. Tetapi keinginan yang Tuhan mau itu adalah keinginan yang selalu menyukakan hati Bapa. Sekiranya ada keinginan-keinginan fana pun, motivasi hati kita itu hanya untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Nah, Bapa berfirman di dalam Yakobus 4 ayat 5, bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, itu Allah ingin kembali kepadanya. Dalam keadaan yang sama pada saat Allah menghembuskannya dalam diri kita. Inilah yang diinginkan Allah Bapa di surga. Dulu saya tidak memahami kenapa Bapa mengingininya, bahkan Alkitab mengatakannya dengan cemburu. Karena Bapa memiliki keberhakan atas roh yang Dia hembuskan dalam diri kita. Bapa ingin anak-anaknya pulang dalam keadaan yang berkenan kepadanya. Tetapi sekali lagi Tuhan tidak memaksa seseorang membuka ruangan hidupnya bagi dia. Sebaliknya juga kuasa gelap juga tidak bisa memaksa seseorang membuka ruangan hidupnya baginya. Hal ini merupakan tatanan yang menempatkan setiap individu pada pengadilan Tuhan nanti. Jadi kesediaan kita meninggalkan dunia adalah persiapan terbaik atau satu-satunya untuk menghadap pengadilan Tuhan nanti. Apa yang Tuhan ingatkan, jangan sampai kita hanya menjadi calo surga. Jangan sampai kita mendengarkan kebenaran ini dan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tetapi kita tidak mengenakannya dalam hidup kita, tidak menghidupinya dalam hidup kita. Dan tanpa kita sadari, sebenarnya kita sudah terhilang. Oleh sebab itu, ayo kita setiap hari gelar perkara di hadapan Tuhan. Agar keselamatan menjadi milik yang pasti sejak di bumi ini. Amin. Kita tidak takut menghadapi kematian. Kita malah merindukannya. Karena dengan kematian merupakan jembatan emas untuk kita bertemu dengan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang, di hamparan
padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Katakan lagi, perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Ya, manusia diciptakan dengan keinginan atau kehendak. Dan Tuhan menghendaki agar manusia memainkan kehendak tersebut. Karena manusia itu bukan robot yang tidak memiliki keinginan sendiri. Tetapi keinginan yang ada di dalam hati kita haruslah keinginan melakukan kehendak Bapa. Orang percaya harus membuka hatinya hanya untuk menerima perintah atau komando dari Bapa di surga. Dan tidak membuka akses untuk pihak manapun kecuali untuk Tuhan. Karena kita mau ada bersama Tuhan di padang rumput yang hijau. Memang dulu sebelum kita mengerti kebenaran, aletheia, karena kebodohan kita, karena ketidakmengertian kita mudah disesatkan oleh orang. Dan kita membuka akses bagi dunia. Kompromi-kompromi dengan dunia. Karena menganggap hal itu sebagai sesuatu yang wajar. Yang semua orang melakukannya. Kita masih setengah-setengah dulu. Setengah Tuhan, setengah dunia. Karena kaki kita masih berpijak di dua perahu. Yaitu perahu dunia dan perahu Tuhan. Tapi kita sekarang, kita tidak akan melakukannya itu lagi. Kalau pilih Tuhan, Tuhan saja. Tidak ada setengah-setengah. Ya, saya beri contoh yang hal-hal wajar yang khususnya saya ya, yang ibu-ibu kalau belanja di supermarket itu kan kadang-kadang ada diskon minyak gitu ya, beli 4 harganya sekian gitu ya. Nah tapi kan maksimum 4, tidak boleh lebih. Ya, tapi sering-sering si bapak bayar 4, saya nyusul lagi 4 pakai bayar yang lain. Meskipun kasirnya karena sudah kenal, Bu, tidak apa-apa Bu. Nah saya pikir kalau dulu kan, oh sudah diizinkan sama yang punya kan gitu. Tidak apa-apa. Dulu mungkin Tuhan masih ya is okay gitu ya. Tetapi semakin kita terus berkomitmen hidup suci, ternyata hal itu Tuhan tidak berkenan. Meskipun rugi ya. Meskipun besok atau 2 hari lagi kita kembali lagi, mau beli lagi, ya harus kita lakukan, kita bayar harganya. Pernah juga beli minuman kaleng, jatuh gitu ya, pesok kan. Nah, kalau dulu kita ambil yang baru, yang pesok kita taruh. Tapi ada sesuatu yang tidak damai di dalam hati, tidak boleh melakukan itu. Ya, dan saya bayar yang pesok itu. Ya, banyak hal. Saya pernah juga menjatuhkan
pembersih gitu ya, sampai bocor. Nah itu saya bela-belain, saya minta kresek, saya cemplungin di kresek dan saya bayar itu. Nah itu hal-hal kecil, tetapi harus kita mulai dari hal-hal kecil itu ya. Karena hal-hal kecil itu juga dinilai sama Tuhan. Nah bagi orang yang memang mau berkenan, memang harus benar-benar memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Sedetail-detailnya. Memang kadang-kadang sering miss, tetapi kita berkomitmen lagi. Tuhan saya mau hidup suci, Tuhan saya mau memperbaiki ini. Meskipun hati ini sebenarnya juga sesak karena telah mengecewakan Tuhan. Dan itu tidak mudah hilang. Bukan karena kesalahan itu sendiri, tapi karena membuat kecewa hati Tuhan ya. Nah spirit hidup seperti ini juga harus kita bangun setiap hari. Sehingga menjadi irama hidup kita. Dan akan berani berkomitmen berjanji di hadapan Tuhan untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Mau mengarahkan hidup kita ke langit baru dan bumi yang baru. Berjuang menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus. Dan hidup bertanggung jawab. Ya. Oleh sebab itu saudara yang mendengarkan pemberitaan ini, pemberitaan firman Tuhan yang murni ini, itu pasti akan mengubah hidup Bapak, Ibu, saudara-saudara. Karena firman Tuhan yang murni itu akan memerdekakan kita. Kita terus akan mengalami perubahan-perubahan. Perubahan dalam kehidupan kita yang mengarah kepada hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Mengalami apa yang Tuhan Yesus alami itulah kalau kita memang benar-benar berkomitmen untuk serupa dengan Tuhan Yesus, mau menderita, mau mengikuti Tuhan di jalan Via Dolorosa. Nah, jika keinginan kita hanya Tuhan dan kerajaannya, maka hati kita pasti akan lebih terbuka terhadap kebenaran Tuhan. Ruangan yang disediakan bagi kebenaran Tuhan dalam jiwa kita itu semakin luas. Dan memang seharusnya orang percaya itu tidak memberikan ruangan sekecil apapun terhadap percintaan dengan dunia ini. Nah, saya tekankan lagi di sini bahwa sesungguhnya tujuan hidup orang percaya sebagai anak-anak Allah hanyalah Tuhan dan kerajaannya. Sejak saya pertama mendengarkan pemberitaan ini dan itu benar-benar menempelak hati saya. Ternyata inilah yang Tuhan inginkan. Ternyata inilah yang Tuhan inginkan. Bukan hanya sekedar masuk surga. Dari situlah timbul untuk mengajak orang belajar kebenaran ini. Tahu maksud Tuhan ini. Ya. Kita juga sedang ada dalam perjalanan pulang. Mari persiapkan bekal menuju kekekalan sejak sekarang ini. Ya, saya hanya mau berkenan kepada Bapa di surga. Saya hanya mau berkenan di hadapan Bapa di surga, di hadapan Tuhan Yesus. Dan cita-cita kita nanti adalah mau dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Mari kita terus gemakan terus di dalam jiwa kita. Di dalam seluruh gerak kehidupan kita ini. Ya. Tetapkan langkah kita ke langit baru dan bumi yang baru. Masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi itu akan mematangkan kita, memurnikan kita. Karena Tuhan ingin kita itu nanti timbul seperti emas. Pandang Tuhan terus, Tuhan dan kerajaannya. Kehendak yang kuat, kehendak yang ekstrim. Untuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Inilah yang terus menetapkan langkah kita. Kita tidak akan surut, kita tidak akan menyerah oleh keadaan-keadaan, oleh masalah-masalah yang kita alami.
Karena disitulah Tuhan sedang mencurahkan berkat kekalnya bagi kita. Kita harus meresponinya dengan benar. Amin. Sebelum kita berdoa, kita akan memasuki acara untuk meniup lilin ulang tahun. Mari saya persilakan Pak Cornelius maju ke depan. Pak, saya panggil suami saya juga di sini. Pak Romi silakan di sini. Pak Romi, Pak Cornel. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya. Silakan terima. Silakan. Sebagai Ya. tanda kasih Selamat ulang tahun. Cek, 1, 2. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang lagi kepadamu mengucap syukur Tuhan untuk kami boleh bersama-sama di wadah
yang kecil ini di gereja GSKI Aletheia Misty City selama 3 tahun berjalan. Kami mengucap syukur Bapa, semuanya boleh kami lewati. Segala sesuatu kami lewati, bahkan pada saat masa pandemi yang saat ini harus kami jalani. Tangan-Mu ya Bapa selalu menyertai kami, yang selalu menopang kami sehingga kami ada sebagaimana saat ini. Terima kasih untuk kebersamaan kami di GSKI Aletheia selama 3 tahun ini Bapa. Dan kami serahkan semuanya kembali ke dalam tangan. Untuk kedepannya Bapa, kalau Engkau berkenan, biarlah GSKI Aletheia boleh Kau pakai sebagai alat-Mu untuk memberitakan kebenaran-Mu, dan boleh membawa jemaat-jemaat-Mu, membawa umat-Mu, membawa anak-anak-Mu di tempat ini untuk lebih berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, sehingga tujuan kami berkenan dan langit bumi yang bumi baru itu boleh terwujud bersama dengan seluruh saudara-saudara kami di tempat ini ya Bapa. Kami serahkan juga Ibu Doli beserta keluarga, Pak Bing. Tuhan berikan kesehatan, beri kekuatan, beri kesabaran, berikan hikmat yang daripada-Mu Bapa untuk boleh memimpin tempat ini. Dan kami semua aktivis-aktivisnya boleh bersatu hati, kami boleh bersama-sama sehati sepikir di dalam wadah ini, di dalam menjalankan pelayanan kami di tempat ini ya Bapa. Kami serahkan selanjutnya ke depan ya, ke dalam tangan-Mu. Berkenanlah ya Bapa, berkenanlah untuk menjadikan tempat ini adalah tempat-Mu untuk membawa jemaat-Mu, membawa anak-anak-Mu sesuai dan serupa dengan Tuhan Yesus dan sempurna seperti itu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebersamaan ini. Kami serahkan semuanya yang bagi kemuliaan dalam nama Tuhan kami yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Sebelum doa berkat, kita mau nyanyikan satu lagu. Tiada yang lebih kubutuhkan. Duduk. Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan, selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa, seperti Yesus Putra Tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Kita katakan lagi dari awal. Ini komitmen kami, Tuhan.
Hanya Engkau yang kami butuhkan satu-satunya dalam hidup kami. Tiada yang lebih Kami mau menjadikan Engkau Tuhan kebahagiaan kami satu-satunya. Ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini komitmen kami di hadapan-Mu ya Tuhan. di hadapan-Mu. Kami hanya mau berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Inilah agenda hidup kami yang kami canangkan Putra Tuhan dari sejak sekarang ya Tuhan. Sampai Engkau memanggil kami pulang. berkenan padamu. Haleluya. Yang lakukan Kehendak Bapa setia sampai sempurna. Beriku mengerti, berikan kami pengertian, mengerti kehendak-Mu ya Bapa bagi setiap anak-anak-Mu. Mereka akan terus mencari Engkau Tuhan, mencari kehendak-Mu ya Tuhan, agar pada akhirnya kami semua akan ada bersama-sama Engkau di langit baru dan bumi yang baru Tuhan. Dengan hormat saya minta Bapak Pendeta Pratama Romi untuk menaikkan doa. Bukan tempatku dalam pekerjaanmu. Selesaikan sampai Selesaikan. selesaikan sampai akhir. Selesaikan. Sambil kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Akhirnya. Terima kasih Bapa. Kami boleh melewati rangkaian ibadah ini. Kami percaya semua karena anugerah-Mu. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan di hadapan-Mu. Tapi kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, ketika kami taat melakukan apa yang Engkau inginkan Tuhan, Engkau pasti menolong kami Tuhan. Bapa, kami hanya mau melakukan apa yang Engkau perintahkan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, berikan kami kesabaran dan ketabahan untuk kami boleh tetap taat melakukan apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Oh Tuhan, sembunyikan kami di balik kaki salib-Mu, sehingga biar nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Jangan sampai kami mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Luruskan motivasi kami bahwa sungguh-sungguh kami hanya mau melayani Engkau, memberitakan apa yang Engkau sampaikan, memberitakan firman-Mu Tuhan, sampai selesai dengan tugas kami Tuhan. Dan Engkau menjemput kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami, ini komitmen kami. Dan Tuhan, kami butuh Engkau. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Mari saudara yang dikasihi dimanapun kita berada, dimanapun saudara berada, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu. Kiranya berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus terus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan penuh dengan kemuliaan. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat hari Minggu.